Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karis Maula ingin mempresentasikan hasil laporan orientasi P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan ASN yang berprofesional dan berakhlak, maka setiap P3K wajib mengikuti masa orientasi. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, serta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Tujuan yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi P3K yang baru diangkat. Dan yang terakhir, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat kegiatan orientasi ASN P3K formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai 30 Juni. Pelaksanaan tempat satuan kerja masing-masing dan dilakukan dengan metode learning. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi yang pertama Kabupaten Cirebon, bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yang menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yang menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yang menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Visi terwujudnya pelayanan yang prima, yang bersih, ramah, sopan, santun, bermartabat, jujur, dan akuntabel. Misi yang pertama, terciptanya sumber daya manusia yang profesional dalam melayani masyarakat. Yang kedua, meningkatkannya mutu pelayanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan dengan mengembangkan pelayanan berbasis elektronik.
pengelolaan website Srikandi, surat masuk dan surat keluar sesuai dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola persuaratan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi Srikandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, adalah aplikasi umum yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Pan-RB dan instansi terkait untuk pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik. Demi mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik agar birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan paperless. Srikandi yaitu mempunyai dua kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, terintegrasi secara nasional. Yang kedua, ramah lingkungan dan efisien. Yang ketiga, keamanan terjamin. Yang keempat, multi perangkat. Dan kekurangannya adalah kendala teknis jaringan, kurangnya notifikasi, keterbatasan kustomisasi, dan adaptasi pengguna. Surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima oleh sebuah organisasi atau perusahaan dari pihak eksternal, instansi lain, atau perorangan. Surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh suatu instansi perusahaan kepada pihak lain. Keduanya merupakan dokumen penting dalam alur komunikasi administratif yang berfungsi sebagai rekam jejak kerja. Berikut adalah garis besar tahapan dalam pendahuluan pengelolaan surat yang penting untuk dipahami. Yang pertama, tujuan pengelolaan, pencatatan yang akurat, kemudian bahan temu kembali, dan yang terakhir bukti akuntabilitas. Yang kedua, alur pengelolaan surat masuk umumnya melalui 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, penyortiran. Yang ketiga, pencatatan. Yang keempat, pengarahan atau disposisi. Yang kelima, pendistribusian. Dan yang keenam, penyimpanan. Alur pengelolaan surat keluar. Siklus penanganan surat keluar dimulai dari tahapan perencanaan hingga pengiriman. Yang pertama, pembuatan konsep. Yang kedua, persetujuan. Yang ketiga, penomoran dan pencatatan. Yang keempat, pengetikan dan pelipatan. Yang kelima, pengecapan. Yang keenam, pengiriman. Dan yang terakhir, penyimpanan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.